Gadis ini tiba-tiba merasakan, ada orang yang dibunuh. Dia bukan manusia biasa, pengusir setan legendaris. Di timnya ada 4 orang. Gamo Tak, Cumai Oke, Do Hana, hanya merasakan adanya arwah. Mereka akan langsung keluar untuk menangkapnya. Di perjalanan Mo Tak menghubungi orang keempat, memberitahukan posisi si arwah. Dan di saat mulai beraksi, Mo Tak mengatakan sekarang sudah semakin dekat. Mereka akan menarik perhatian arwah. Hana menemukan arwah jahat, melihat ia dengan mudahnya melompati jarak gedung, dan lompat ke depan, dan melihat Hana dengan senyuman. Ini sama sekali tidak bisa ditahan. Hana pun melangkahkan kakinya. Dan juga lompat ke depan. Kemudian keduanya berkejaran di atas atap, dan ia terperangkap jalan buntu. Tapi kekuatan arwah jahat itu sangat besar. Dengan teriakan emosi, mereka kehilangan kendali. Di saat ingin menyerang Mo Tak, Mai Oke datang. Tanpa persetujuan pintu, ia mencabut tiang, dan mengarahkannya ke penjahat. Tapi tidak mengenainya, ia langsung mengambilnya. Dan arwah jahat kaget dengan kekuatannya, dan berlari. Ia berlari ke dalam gedung, yang sudah diawasi oleh rekan satunya. Dengan adanya tempat ini, ia melawan arwah jahat itu. Tapi tidak sampai 3 detik, tempat itu perlahan-lahan menghilang. Dan rekannya pun dibunuh oleh arwah jahat. Ia mengambil auranya, dan mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Lalu terbang keluar, seperti sedang mencari sesuatu. Di saat Hana dan lainnya sampai, menyadari rekannya sudah tidak bernapas. Dan arwah jahat itu telah menghilang. Cahaya putih yang berada di tengah kota, tiba-tiba masuk ke badan Somon. Somun rambutnya tiba-tiba menjadi keriting alami, dan sejak itu, kehidupannya berubah drastis. Pria ini saat pulang sekolah bertemu dengan orang yang membulinya. Mulai memukulinya, bahkan juga mengejeknya. Ia ingin melawannya, tapi pembulinya menghindar, dan menghindari serangannya. Kemudian menginjaknya. Kamu sudah membayar biaya perlindungan belum? Kemudian mengeluarkan radio dari dalam tasnya, dan menertawakan itu barang kuno. Somun ingin merebut radionya kembali, karena itu adalah barang penting yang ditinggalkan oleh ibunya. Tapi dia yang kakinya terluka, semakin diganggu. Pria ini menarik rambutnya, dan memukulnya, tapi dihentikan oleh Hana. Hana hanya mendorongnya dengan pelan. Dia langsung terbang jauh, menendangnya pelan-pelan. Dia sudah kesakitan. Hana membawa Somun ke restorannya, dan tidak menyangka bahwa Somun adalah seorang pelajar. Mai Oke memberitahu Somun, mereka adalah pembasmi hantu. Mereka bisa melihat hantu, dan titik hitam di tangannya adalah kuncinya. Dengan meletakkan tangan di dada, dan memejamkan mata dalam 3 detik maka akan muncul penggabungan dunia. Saat itu dunia kematian dan dunia manusia, adalah tempat yang bisa kita temui. Somun banyak dikasih tahu mengenai cerita hantu. Arwah jahat bisa berada di samping manusia, kemudian membunuh orang, dan menghisap aura dari orang tersebut. Jadi mereka selalu mencari korban. Kemudian mencapai keinginan. Orang yang meninggal semakin banyak, maka arwah jahat semakin kuat. Pada akhirnya mereka akan bergabung menjadi satu. Meski pembasmi juga kuat, tapi tetap membutuhkan makan untuk hidup. Jadi tetap akan meninggal. Somun mendengar kemungkinan bisa mati. Ia pun langsung keluar dari dunia itu. Ia ditanya kenapa tidak ingin menjadi pembasmi hantu. Aku tidak boleh lebih duluan mati dibandingkan nenek dan kakek. Ternyata di saat kecil, ia mengalami kecelakaan mobil. Dan orang tuanya meninggal. Kemudian dia dirawat oleh nenek dan kakeknya hingga besar. Dan neneknya menderita penyakit Alzheimer. Dia tidak bisa menelantarkan mereka. Melihat sikap Somun, Mai Oke memberinya waktu seminggu untuk berpikir. Berharap dia pulang dan memikirkannya lagi. Tapi baru salah jalan tidak jauh dari sana. Temannya meneleponnya untuk minta tolong. Sekelompok pembuli menipunya, dan menangkapnya. Orang-orang di sebelah melongo. Mau seberapa kuat dia menyerang, tetap tidak bisa dilepaskan. Di saat itu ia menendang pembuli, dan menyerangnya. Somun dipukul. Kelihatannya sudah hampir babak belur. Keduanya memisahkan mereka.
Saat itu Somun sedikit pusing. Kemudian yang lainnya menuduh si pembuli itu sudah keterlaluan. Dan saat itu tiba-tiba pintu dibuka. Ketiga orang pembasmi ini muncul. Dan pembuli berkata, "Ayahku adalah anggota Kongres. Kalian ingin aku ngapain?" Mo Tak yang melihat mereka orang biasa, memutuskan untuk melepaskan mereka. Tak disangka pembuli mengambil tongkat, dan melompat ke arah Mo Tak. Mereka menghadapi pembuli, dan menyerang. Hanya dengan pelan saja. Mereka semua sudah jatuh ke lantai. Tapi karena pembasmi hantu tidak boleh melukai orang biasa. Setelah mereka merasa kesakitan, Mae Oke pun menyembuhkan mereka. Lalu menghilangkan ingatan mereka. Somun kemudian si Uman. Melihat luka di badannya sudah sembuh. Hingga kakinya pun juga sudah disembuhkan oleh Mae Oke. Dia sangat senang dan berlari. Kemudian teringat dengan bayangan ayah ibunya. Somun kembali ke restoran untuk berterima kasih. Tak disangka Hana tiba-tiba merasakan arwah jahat.